Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang pada pertemuan kedua ilmu kayu. Hari ini kita mulai pelajari dari definisi ilmu kayu. Ilmu kayu adalah ilmu yang mempelajari kayu sebagai suatu bahan, termasuk asalnya, sifat-sifatnya, dan ciri-cirinya. Yang di samping ini adalah ilustrasi bagaimana kayu itu dipelajari dalam ilmu kayu. Baik, ini adalah gambar penampang pohon secara keseluruhan, mulai dari akar sampai ke cabang dan ranting. Dan gambar ini memberikan beberapa ilustrasi tentang bagian-bagian kayu, kemudian proses-proses yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan jenis daunnya, kayu terdiri dari kayu daun lebar dan kayu daun jarum. Nah, kayu daun lebar itu umumnya berasal dari pohon-pohon deciduous. Deciduous ini adalah jenis pohon yang menggugurkan daunnya pada kondisi musim tertentu. Misalnya pada saat musim dingin, akan menggugurkan daunnya sehingga seolah-olah nampak seperti pohon yang tidak memiliki daun, jadi hanya tinggal ranting. Tetapi pada saat musim dingin berlalu, dia akan kembali memunculkan daun-daunnya yang hijau. Sementara untuk yang kayu daun jarum itu umumnya berasal dari jenis pohon-pohon konifer yang memang memiliki daun dengan bentuk seperti jarum. Dan nah, ini tambahan penjelasan tentang hardwood atau kayu keras. Jadi pohon deciduous ini menggugurkan daunnya pada saat musim dingin, ya, pada saat ada salju seperti itu. Jadi pada saat musim dingin, kemudian akan terus tumbuh menjadi kayu keras, kayu daun lebar maksudnya. Kemudian perbedaan antara softwood dan hardwood adalah pada aspek biologinya dan tidak pada kekerasan atau kelembutan atau kelunakan kayunya. Selanjutnya, balsa wood is hard. Nah, ini ada jenis kayu balsa namanya, adalah jenis kayu keras yang memiliki justru tingkat kekerasannya itu sangat, di sini disebutnya kayu keras yang sangat lembut seperti itu. Jadi ini menjelaskan atau memberikan penekanan bahwa memang perbedaan antara kayu keras dan kayu lunak bukan pada tingkat kekerasan kayunya, tetapi memang lebih pada aspek biologinya. Kemudian hardwood ini tumbuh secara lambat, kemudian harga kayunya relatif mahal. Nah, ini penjelasan tambahannya lagi. Jadi ada juga yang menyebut kayu daun, ya. Kemudian contohnya jati, mahoni, sengon, akasia, dan lain-lain. Kemudian untuk softwood, conifers, deciduous. Jadi tidak menggugurkan daunnya pada musim dingin. Kemudian jadi yang selanjutnya ini menjelaskan bahwa pohon jenis ini itu akan hijau sepanjang tahun. Jadi they like leaves and mereka selalu dengan daunnya, kemudian menjaga daunnya, mempertahankan daunnya sepanjang tahun. Kemudian tumbuh lebih cepat atau tumbuh dengan cepat, kemudian harga kayunya relatif murah. Nah, untuk kayu lunak, penjelasan tambahannya, jadi ada juga yang menyebut kayu jarum. Kemudian terdapat pada subdivisio Gymnospermae ordo Coniferales.
kemudian ini sel penyusunnya. Jadi ini kalian bisa bandingkan dengan gambar atau dengan gambar yang ada di slide sebelumnya. Baik, ini bagian-bagian kayu. Nah, kita lihat yang paling inti itu disebut hati kayu, yang nomor 1 ya, hati kayu atau pit. Kemudian ada kayu teras dan ada kayu gubal. Ini biasanya nih kayu teras dan kayu gubal biasanya jadi soal unggulan pada saat ujian. Kemudian gambar kayu, gambar penampang kayu melintang seperti ini juga paling sering muncul dalam ujian. Jadi paling tidak gini, kalian bisa melihat dan menghafal bagian dari masing-masing yang ditunjuk oleh nomor ini. Untuk mengetahui umur pohon, biasanya kita menggunakan lingkaran tahun, ada juga yang menyebut cincin pertumbuhan, atau juga disebut lingkaran tumbuh. Disebut lingkaran tumbuh karena kan sepanjang 1 tahun itu biasanya musim yang berlangsung selama 1 tahun itu mempengaruhi pembentukan biologis dari batang pohon atau dari kayu yang sedang tumbuh seperti itu. Dan musim yang terjadi dalam 1 tahun itu sifatnya berulang setiap tahun, sehingga kita bisa melihat physically akhirnya ketika kayu atau pohon dipotong seperti ini melintang akan nampak jelas lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, ini sifat kayu yang disebut ortotropis. Jadi sebenarnya kayu mau dipotong ke arah manapun sebenarnya bisa, tetapi untuk keperluan tertentu biasanya pohon itu dianggap memiliki sifat kayu ortotropis, yaitu mempunyai 3 bidang simetri elastis yang saling tegak lurus. Jadi ini juga menjadi acuan. Jadi ketika akan dipotong, apakah menggunakan arah longitudinal, tangensial, dan radial. Baik, sebelum sampai ke sana, paling tidak kalian bisa paham melalui slide yang ini, yang mana yang disebut arah tangensial, yang mana arah radial, dan yang mana arah longitudinal. Yang paling mudah kita ketahui pertama adalah arah longitudinal, karena dia sejajar dengan serat, searah dengan serat. Jadi arah longitudinal itu adalah searah serat. Jadi pohon kan kalau misalnya tumbuh dari tanah ya menuju menjulang ke atas secara vertikal, itu adalah arah seratnya. Jadi ke arah atas itu dia jadi lebih dia adalah arah longitudinal. Nah, kalau misalnya kayunya dipotong bentuk balok seperti ini, tetap kita perhatikan arah seratnya seperti ini, berarti kalau misalnya terus ke arah sana, ini mengikuti arah seratnya, berarti itu adalah arah longitudinal. Baik, demikian materi untuk mata kuliah ilmu kayu pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan sudah jelas. Sekali lagi, jika ada hal yang belum dipahami atau mungkin sulit dipahami, boleh mengajukan pertanyaan melalui WA group, tetapi saya lebih merekomendasikan untuk mengajukan di e-learning. Jadi pertanyaan dan jawaban tetap bisa tersimpan di sana, seperti itu. Boleh menggunakan fitur chat atau saya akan mengaktifkan fitur forum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga ada berkahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.